Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Devi Ramadhani Putri NIM 01, adapun Devika Tiara Putri NIM 06, Jenizar Kusnul Utami NIM 08, Bella Putri Suhadati NIM 14, dan yang terakhir ada Elsa Erma Yudita NIM 29. Kami akan menjelaskan materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu tentang pengertian dan perkembangan audit internal. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan perkembangan audit internal. Perkembangan profesi audit internal dari masa ke masa memberikan gambaran peran dan fungsi penting mengenai keberadaan audit internal bagi organisasi. Audit internal pada awalnya hanya berfungsi sebagai petugas klerikal, tetapi kini secara bertahap berperan dan fungsi audit internal meningkat menjadi partner yang strategis bagi manajemen puncak organisasi. Yang semula hanya berperan sebagai watchdog, sekarang bergeser menjadi konsultan dan katalisator. Definisi audit internal. Audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai dan meningkatkan kegiatan operasi ke organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Terdapat pergeseran filosofi dari paradigma lama menuju paradigma baru mengenai peran dan fungsi audit internal di organisasi. Hal ini ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi audit internal dari peran sebagai watchdog yang telah berlangsung sekitar tahun 1940 menjadi peran konsultan sekitar tahun 1970. Dengan perjalanan waktu sekitar abad 21, auditor internal lebih berorientasi sebagai strategis business partner bagi manajemen dan dewan direksi. Perkembangan yang terbaru adalah pendekatan perencanaan audit yang lebih difokuskan pada risk-based audit, sehingga auditor internal dalam penyusunan perencanaan audit tahunan terlibat dalam identifikasi dan analisis risiko bisnis yang menghadapi organisasi. SKI memiliki 3 peran penting dalam organisasi, yaitu yang pertama, peran evaluasi dan peningkatan pengendalian internal. SKI melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan keefektivitas pengendalian internal dengan tujuan untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan dan memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, berperan sebagai pengelolaan risiko. SKI melakukan penilaian yang cukup dan menilai keefektivitas proses pengelolaan risiko. Organisasi yang meliputi kendala framework manajemen risiko, implementasi pengelolaan risiko oleh unit bisnis, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko agar dapat berfungsi dengan baik. Yang berikutnya, peran tata kelola. Sebagai peran tata kelola, SKI melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecakupan dan keefektivitasan mengenai proses tata kelola dengan melakukan penilaian dan memberikan masukan atau rekomendasi serta memberikan kontribusi dalam proses peningkatan tata kelola dengan lingkup. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Erma Yudita. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan profesi audit internal di dunia. Jadi peran dan fungsi audit ini sudah dikenal sejak lama seiring dengan berjalannya peradaban manusia.
Pada tahun 3500 sebelum Masehi sudah dikenal tanda-tanda kecil seperti tanda titik atau tanda centang pada transaksi keuangan yang akan bermanfaat untuk memverifikasi laporan keuangan. Pada abad ke-13 telah ditemukan sistem pembukuan berpasangan oleh Lucas Pacioli di Italia. Pada masa revolusi industri di Inggris, audit sudah berkembang untuk melakukan verifikasi catatan tertulis dengan cara mencocokkan catatan keuangan dengan dokumen transaksi. Di Amerika Serikat sendiri, audit ini telah berkembang dengan melakukan audit pada perusahaan perbankan dan perusahaan kereta api. Sebelum tahun 1941, audit internal ini sangat penting sebagai fungsi pekerjaan klerikal, di mana tidak ada organisasi profesional yang menaunginya dan tidak ada standar pelaksanaannya. Namun kemudian, audit internal ini berkembang sebagai verifikator atau seorang polisi yang dapat melindungi aset milik perusahaan. Pada tahun 1941, ada peristiwa penting yaitu telah diterbitkannya buku pertama dengan judul Victor Zipring's Internal Audit, dan pada tahun yang sama pula telah dibentuklah Institute of Internal Auditors. Perubahan dramatis lainnya terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1987 dengan The Treatway Commission Report. Komisi pengawas ini dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari penyebab laporan keuangan yang fraud. Komisi ini telah menyimpulkan bahwa suatu fungsi audit internal harus ada pada tiap-tiap perusahaan publik dan komite audit perusahaan terdiri atas direktur non-manajemen. Sasaran penting fungsi audit internal ini berfokus pada pencegahan dan pendeteksian adanya fraud, di mana ini akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan penilaian risiko. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jinizar Kusnul Utami, NIM 1903-101008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Materi selanjutnya ada perkembangan organisasi profesi di Indonesia. Perkembangan organisasi profesi audit internal di Indonesia mengalami paradigma yang sama dengan negara lainnya. Cukup banyak audit internal yang telah mengambil sertifikasi Certified Internal Auditor atau CIE, tetapi juga banyak auditor yang mengikuti sertifikasi auditor internal untuk level nasional. Organisasi profesi audit internal di Indonesia yang memberikan gelar QIA atau Qualified Internal Auditor adalah Dewan Sertifikasi. Dewan Sertifikasi sendiri terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi audit internal terkemuka di Indonesia, yaitu ada unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, lalu ada Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD, kemudian ada The Institute of Internal Auditor Indonesia Chapter, lalu ada juga Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Untuk mendapatkan gelar tersebut, para auditor dapat mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi QIA. Kemudian materi selanjutnya ada organisasi profesi internasional yang berhubungan dengan audit internal. Dengan mengikuti sertifikasi berarti pula menunjukkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh auditor. Berikut ini ditampilkan mengenai organisasi, jasa profesional, sertifikasi, dan pendidikan keberlanjutan yang berhubungan dengan audit internal. Untuk organisasi Institute of Internal Auditors, sertifikatnya ada CAA, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA, dan QIAL. Untuk organisasi Information System Audit and Control Association, sertifikatnya ada CISA. Kemudian untuk organisasi American Institute of Certified Public Accountant, sertifikatnya ada CPA dan CITP. Organisasi American Accounting Association tidak mengeluarkan sertifikat, dan Financial Eksekutif Internasional juga tidak mengeluarkan sertifikat. Untuk organisasi Association of Government Accountant, sertifikatnya ada CGFM, dan ada organisasi Association of Certified Fraud Examiners dengan sertifikat CFE. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Bella Putri NIM 1903-101014. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe audit. Tipe audit terbagi menjadi dua, yaitu audit keuangan dan yang kedua adalah audit non-keuangan.
Audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi catatan, akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat bagian atau departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Pada aspek pengendalian, auditor memastikan transaksi tersebut telah diotorisasi, disajikan dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat dan akurat. Lalu yang kedua adalah audit non-keuangan. Audit non-keuangan terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama audit kepatuhan, yaitu audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas dan atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya. Auditor biasanya memberi rekomendasi untuk perbaikan dalam pengendalian dan proses yang digunakan untuk mematuhi berbagai peraturan. Yang kedua, audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas atau unit kerja mengelola penggunaan sumber daya serta ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi prosedur, proses, dan kinerja personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan tersebut. Dan yang ketiga, tinjauan struktur pengendalian internal. Audit yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keandalan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset unit kerja. Audit ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan audit keuangan bagi unit yang sudah membuat laporan keuangan dan dilaksanakan tersendiri bagi unit yang tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Lalu yang keempat, audit pengadaan. Audit pengadaan yaitu salah satu fungsi audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan entitas. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal meliputi seluruh proses pengadaan barang atau jasa dari pemeriksaan rencana, anggaran, dan biaya sampai dengan penyerahan barang atau jasa yang diminta. Audit fisik merupakan bagian dari audit kepatuhan dan lebih efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan. Lalu yang terakhir yaitu audit sistem informasi. Audit ini bertujuan untuk menelaah pengendalian internal dari sistem informasi dan bagaimana orang menggunakan sistem tersebut. Audit yang dilakukan berupa evaluasi sistem input, output, dan proses, backup dan recover plan, sistem keamanan, dan fasilitas sistem informasi. Audit dapat dilakukan pada sistem yang sudah ada maupun yang baru dikembangkan. SKAI memberikan rekomendasi atas perbaikan sistem informasi yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Alvina Devi, NIM 01 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai audit tujuan khusus. Audit tujuan khusus sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu follow up audit, yang kedua adalah audit investigasi, dan yang ketiga adalah audit identifikasi. Untuk yang pertama yaitu follow up audit. Follow up audit dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya. Audit ini dilakukan baik berdasarkan perintah dari auditor maupun perintah dari suatu entitas. Untuk yang kedua yaitu audit investigasi. Audit ini dilaksanakan jika terdapat adanya penggelapan, penyalahgunaan, dan atau penyimpangan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada entitas. Audit ini dilaksanakan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana atau perdata dalam unit kerja. Untuk yang ketiga yaitu audit identifikasi. Audit ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi unit-unit kerja yang berada di bawah organisasi atau memakai nama organisasi, namun belum jelas posisinya dalam organisasi. Tujuan dari audit identifikasi adalah untuk memastikan keberadaan unit kerja di bawah organisasi telah memiliki baik prosedural maupun fungsional yang membawa identitas organisasi. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah kegiatan independen dan objektif yang menyediakan jasa asuransi dan konsultasi, dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Fungsi audit internal telah mengalami perubahan penting dalam akhir abad ini. Sasaran penting fungsi audit internal berfokus pada pendekatan fraud untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan penilaian risiko atau risk assessment.
beberapa organisasi yang relevan dengan peran dan fungsi audit internal cukup banyak, sehingga dengan keikutsertaan dan profesi tersebut akan menambah pengalaman dan pengetahuan serta dapat berbagi informasi sesama anggota. Itu tadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan, dan apabila dalam penyampaian materi terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.